Halo sahabat spiritual Kisonggolangi Channel. Apa kabar kalian? Pemilik zodiak Aries yang dikenal pemberani, penuh dengan semangat dan pantang menyerah. Ya, pribadi yang menggebu-gebu karena elemennya api ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas pesan semesta melalui kartu tarot untuk perjalanan teman-teman Aries dalam waktu dekat. Energi yang muncul ini terlihat sangat kuat. Ada energi tentang perjuangan kamu, tentang kemenangan yang akan kamu raih. Ada pengkhianatan yang terselubung hingga kebahagiaan yang mulai mendekat di kehidupan kamu. Mari kita buka satu persatu pesan kartunya. Energi yang muncul ini datang dari Pack of Wands dalam posisi yang terbalik. Ya, di awal pembacaan ini tuh terlihat ada energi kebingungan dan kehilangan arah ya. Teman-teman Aries seperti sedang kehilangan motivasi atau merasa semangatnya tuh turun. Ya, ada rencana yang tertunda, ada kabar baik yang tidak sesuai harapan kamu, atau seseorang yang membuat kamu tuh kecewa. Ya, energi kartu ini tuh menunjukkan adanya rasa tidak sabar untuk justru membuat langkah menjadi berantakan. Ya, karena ketidaksabaran itu ada beberapa langkah yang berantakan di kehidupan kamu. Ya, semesta tuh meminta Aries untuk lebih tenang dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan hidup yang memang penting gitu. Energi selanjutnya nih datang dari Six of Wands. Ya, setelah masa-masa sulit, sebenarnya kemenangan kamu tuh mulai terlihat kok. Energi Six of Wands ini ya, ini adalah simbol keberhasilan gitu, simbol pengakuan ya, dan juga naiknya harga diri kamu. Aries tuh akan mulai mendapatkan penghormatan dari lingkungan sekitar kamu atas pencapaian kamu, apa yang sudah kamu perjuangkan di pekerjaan, di bisnis, karir yang kamu jalani. Apa yang selama ini kamu perjuangan tuh perlahan membuahkan hasil kok. Ya, bagi yang sedang bekerja, itu mungkin bisa mendapat kenaikan jabatan, kenaikan gaji. Yang terjun ke dunia usaha bisa buka cabang, usahanya bisa income-nya tuh berkali-kali lipat. Kamu bisa membangun karir, ada peluang naik posisi ya, naik jabatan dan mendapat ya pujian, penghargaan di perusahaan kamu. Terus juga bisnisnya mulai berkembang, buka cabang, buka franchise ataupun jenis usaha yang baru. Jadi orang-orang sekitar tuh ya bangga akan pencapaian kamu, bangga akan perjuangan kamu, ya apa yang sudah kamu jalani. Ada penghargaan dari orang-orang terdekat kamu. Energi selanjutnya nih datang dari Six of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Ya, namun di balik keberhasilan itu muncul ketidakseimbangan dalam hubungan atau keuangan kamu ya. Ada seseorang yang tidak tulus membantu kamu. Ya, teman-teman Aries tuh merasa dimanfaatkan. Untuk sebagian Aries ya, ini menandakan pengeluaran yang besar ya. Ya, kamu harus lebih hati-hati dalam pengeluaran, bijaksana dalam pembelanjaan, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Atau bisa jadi ada hutang, ya bantuan yang tidak kembali. Jadi kamu tuh jangan terlalu mudah percaya kepada orang yang datang hanya saat dibutuhkan saja. Energi selanjutnya ini datang dari Four of Swords. Ya, energi Four of Swords ini meminta Aries untuk beristirahat sejenak ya. Ya, kamu tuh perlu untuk rehat ya. Terus juga menenangkan diri, menenangkan pikiran. Karena pikiran kamu tuh terasa penuh gitu ya. Banyak pembicaraan tuh di kepala kamu. Banyak tekanan yang diam-diam tuh menguras energi kamu. Ya, semesta menyuruh kamu teman-teman Aries untuk menenangkan diri, menghindari konflik gitu ya, dan memulihkan batin kamu. Yang memang kadang kamu memilih diam itu bukan berarti kamu kalah kok. Bisa jadi itu adalah cara terbaik untuk melihat jalan keluar. Ya, ketika kamu diam, ketika kamu menenangkan diri, entah bagaimana kamu bisa ketemu jalan keluarnya sendiri. Akhirnya suara hati kamu mengarahkan gitu ya. Energi selanjutnya ini datang dari Five of Wands dalam posisi yang terbalik. Ya, perselisihan yang selama ini terjadi di kehidupan kamu tuh mulai mereda.
Ya masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangan, masalah dengan teman kamu ya, entah itu di rekan kerja atau di lingkungan kamu gitu ya, pertemanan kamu, perlahan tuh menemukan titik damai. Ya permasalahan konflik-konflik yang terjadi sebelumnya tuh perlahan mulai mereda, perlahan kamu mulai bisa baikan gitu ya. Ya Aries juga memilih untuk menghindari drama sih yang Kisonggolangit lihat. Ya drama-drama yang tidak penting tuh kamu hindari, kamu tinggalkan. Ini pertanda bahwasanya kedewasaan kamu tuh mulai tumbuh. Kamu jadi lebih bijaksana. Ya, kamu lebih dewasa setelah perjalanan yang telah kamu lalui. Ini menjadi apa ya? Pembelajaran berharga dalam hidup kamu. Kamu banyak dapat pemaknaan tentang kehidupan, filosofi kehidupan, sehingga kedepannya kamu tuh jadi pribadi yang lebih beda, lebih dewasa. Energi selanjutnya ini datang dari Seven of Swords. Ya, tetapi ini ada hal yang memang mesti jadi peringatan bagi kamu ya. Kamu harus hati-hati. Ya, energi Seven of Swords ini ada tanda tipu daya. Ada orang yang mungkin memanfaatkan kebaikan kamu, dekat dengan kamu hanya karena ada maunya saja, udang di balik batu, ya serigala berbulu domba gitu ya. Jadi mungkin mereka manis di depan kamu tapi ngomongin kamu di belakang, mencoba nusuk kamu. Ada banyak rahasia tersembunyi gitu ya, yang selama ini orang-orang sekitar kamu tuh sembunyikan. Ya bisa jadi itu ya tadi ya, orang-orang yang bermuka dua, iri dengan kebahagiaan kamu, iri dengan kesuksesan kamu. Ya diam-diam tuh mereka mengambil keuntungan dari kamu ya. Jadi mereka deket kamu karena pengen sesuatu gitu ya, pengen uang kamu kah, pengen ya ketika kamu sukses kamu didekati, ketika kamu lagi happy kamu didekati, ya pengen ngambil benefit aja dari kamu. Ya untuk urusan pekerjaan dan juga keuangan ya, jangan sampai kamu tuh mudah membagikan rencana kamu kepada orang-orang. Tidak semua yang tersenyum itu benar-benar mendukung kamu kok. Bisa jadi ketika kamu merencanakan planning kamu tentang masa depan, bisa jadi itu adalah alat bagi mereka untuk menjatuhkan kamu ke depannya. Bisa jadi itu jadi alat untuk menikam kamu dari belakang gitu ya. Jadi ketika kamu punya planning, langkah besar untuk jangka panjang, untuk rencana masa depan kamu, jangan sampai kamu oversharing kepada orang-orang tersebut ya, bahkan teman-teman circle terdekat kamu. Jangan sampai itu jadi alat untuk mereka tuh menjatuhkan kamu. Energi selanjutnya ini datang dari King of Wands. Ya memang kepemimpinan Aries tuh memang sangat kuat ya di sini ya. Aries tuh jiwa leadership alami, jiwa pemimpin alami, ya jiwa dominan alami. Dia tuh orang yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak bergantung dengan orang lain. Ya kalian tuh sedang dipersiapkan menjadi sosok yang memang lebih berani lagi, lebih bijaksana dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan sekitar. Yang mungkin bagi yang punya usaha ya, ataupun mimpi besar, kartu ini tuh memang sangat bagus. Ada kesempatan memimpin, kesempatan membuka jalan baru atau membangun sesuatu yang besar di masa depan. Ya bisa jadi usaha kamu tuh bertambah besar, income-nya juga bagus, profitnya bagus di bulan ini, bahkan di tahun depan lebih-lebih lagi gitu ya profitnya. Bisa membuka cabang yang baru, bisa membuka franchise yang baru ataupun jenis usaha yang lain. Ibaratnya tuh energi ini tuh siap menyambut kamu, kerezekiannya semakin berlimpah. Energi selanjutnya ini datang dari The Sun. Ya ini adalah salah satu kartu terbaik dalam tarot ya. Ya ini energi kebahagiaan, energi keberuntungan yang akan mengalir di kehidupan kamu. Kamu lagi hoki ibaratnya. Kesehatan bagus, kebahagiaan tuh menyertai kamu, keberuntungan menyertai kamu ya. Kamu hoki dan banyak ya itu banyak keberuntungan yang terjadi hokinya. Dan jalan terang tuh mulai datang untuk teman-teman Aries. Ya apa yang sebelumnya terasa gelap, perlahan tuh berubah menjadi terang di kehidupan kamu. Ya untuk urusan cinta, hubungan bisa menjadi lebih hangat dengan pasangan. Untuk rezeki, ya ada peluang yang membawa kebahagiaan besar ya. Aura positif Aries tuh juga semakin terpancar kok. Ya secara kerezekian, secara aura
wajah gitu ya, aura spiritualnya, kamu jadi pribadi yang lebih dewasa, aura muka kamu ya, aura terpancar gitu, bisa menarik lawan jenis, orang jadi mudah dalam membantu kamu, pengen nolong ya, pengen deket ya, auranya memang lagi bagus-bagusnya sih, baik secara rezeki, secara kesehatan, secara spiritual gitu ya. Energi selanjutnya ini datang dari Ten of One. Ya, meski jalan mulai terbuka ya, Aries tuh masih memikul beban yang berat. Ya, mungkin banyak tanggung jawab yang membuat kamu tuh lelah secara fisik dan juga mental ya. Ya, energi Ten of One ini tuh mengingatkan agar jangan memaksakan diri menanggung tuh menanggung semuanya tuh sendirian. Bebannya kamu pikul sendiri. Ya, kamu tuh perlu belajar untuk meminta bantuan kepada orang lain, mendelegasikan tugas kepada orang yang kamu percayakan, sehingga mengurangi tekanan yang tidak perlu. Tidak semuanya tuh harus kamu yang kerjakan, tidak semuanya tuh harus kamu yang pikirkan, tidak semuanya tuh harus kamu yang urus. Ada kalanya tuh kamu mendelegasikan tugas, menyuruh orang lain yang memang menjadi tangan kanan kamu, yang menjadi kepercayaan kamu, sehingga kamu tuh nggak tersiksa sendiri, kamu nggak capek sendiri. Ya, pikiran kamu dibagi-bagi lah ibaratnya. Ini kamu delegasikan tugas ke ini, jadi nggak menumpuk semua di pikiran kamu, nggak semua yang kamu kerjakan, sehingga itu akan menguras energi kamu gitu. Kedepannya kamu harus bisa mendelegasikan tugas. Nggak semuanya harus kamu tanggung sendiri, nggak semuanya harus kamu pikul sendiri. Energi selanjutnya ini datang dari Five of Pentacles dalam posisi yang terbalik. Ya, kondisi sulit yang kemarin berlangsung di kehidupan kamu tuh memang mulai membaik. Jika sebelumnya kamu tuh merasa kekurangan ya, Aries tuh merasa sedih, merasa terpuruk, kini semesta tuh mulai membuka pintu pertolongan bagi kamu. Ada peluang keuangan kamu tuh semakin membaik. Pekerjaan datang kembali atau hubungan yang sempat renggang tuh mulai pulih. Energi selanjutnya ini datang dari Two of One dalam posisi yang terbalik. Ya, walaupun masih ada rasa ragu ya dalam mengambil langkah besar dalam kehidupan kamu, masih ada rasa-rasa takut gagal, masih ada rasa terlalu nyaman berada di zona lama kamu gitu ya. Padahal semesta tuh sebenarnya sudah membuka kesempatan baru ya. Jika terus kamu tuh takut melangkah, kamu bimbang, kamu ragu, peluang emas tuh bisa lewat begitu saja loh. Dan itu sebenarnya adalah poin pembalik untuk membangkitkan rezeki kamu. Jadi jangan sampai ketika ada peluang baru yang muncul gitu ya, tawaran baru, bantuan yang masuk, jangan sampai kamu sia-siakan, jangan sampai kamu abaikan. Itu bisa menjadi terbukanya pintu rezeki kamu selebar-lebarnya. Jadi jangan sampai kamu nggak memanfaatkannya sebaik mungkin. Energi selanjutnya ini datang dari Two of Cup. Ya, ini urusan asmara ya, urusan percintaan, hubungan kamu. Kartu ini tuh sangat indah. Ada energi cinta, kerjasama, jodoh, dan hubungan yang saling memahami. Ya, bagi yang single bisa muncul seseorang yang cocok secara emosional. Bagi yang sudah memiliki pasangan, hubungan tuh berpotensi menjadi lebih harmonis lagi. Kartu ini juga bisa berarti datangnya partner baik dalam pekerjaan kamu, dalam bisnis yang kamu jalani. Energi selanjutnya ini datang dari The Temperance dalam posisi yang terbalik. Ya, di akhir pembacaan semesta tuh mengingatkan teman-teman Aries tuh agar menjaga keseimbangan emosi kamu ya. Jangan terlalu meledak-ledak, jangan terlalu keras pada diri kamu sendiri, dan jangan memaksakan segala sesuatu tuh berjalan cepat. Ya, ada energi ketidaksabaran yang bisa merusak hal baik yang sebenarnya tuh sudah mulai terbentuk dalam hidup kamu. Ya, kamu tuh dituntut untuk belajar menyeimbangkan pikiran, hati, dan juga tindakan kamu. Jadi kesimpulan untuk ramalan kali ini ya, untuk teman-teman yang zodiak Aries dari awal sampai akhir, ya mungkin energi Aries kali ini tuh menunjukkan perjalanan yang memang dari kebingungan kamu ya, keraguan-raguan kamu menuju kemenangan kamu yang lebih besar, lebih bahagia, lebih sukses. Ya, akan ada keberhasilan dan memang kebahagiaan besar yang terjadi di hidup kamu. Tetapi di saat yang sama juga Aries selalu diuji dengan rasa lelah, pengkhianatan, dan juga ketidakseimbangan dalam emosi.
Ya, pesan kuat kartu tarot yang tadi kita bacakan itu adalah apa ya? Jangan mudah percaya pada semua orang. Jangan memikul semuanya sendirian. Dan jangan takut melangkah menuju masa depan. Kamu harus berani keluar dari zona nyaman kamu ya. Karena pada akhirnya ya kartu The Sun dan Two of Cup itu menunjukkan bahwasanya kebahagiaan, cinta, dan jalan terang tuh sedang mendekat kepada teman-teman Aries ya. Ya, demikianlah pembacaan tarot untuk teman-teman yang berzodiak Aries hari ini. Ambil sisi positifnya ya, juga ya sebagai motivasi kamu, sebagai pengingat kamu dalam menjalani kehidupan. Jika teman-teman semua merasa ramalan ini relate dan dalam keadaan hidup kalian ya, tulis di kolom komentar ya. Dan juga jangan lupa dukung terus channel Kisah Gue Langit dengan cara subscribe, like, share agar energi positif ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Kisah Gue Langit pamit undur diri, salam spiritual, salam rahayu, dan sampai jumpa di pembacaan tarot lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.